Maka ada orang jual beli namun tidak ngomong sama sekali. Jual beli di swalayan, di supermarket itu tidak ada omong-omongannya. Orang masuk ngambil barang, habis itu numpuk barang di tempat kasir, nggak ada ngomong apa-apa, neng-nengan saja, neng-nengan saja, diam-diam saja. Setelah itu kasir ini dikerak-kerak, hitung, kemudian ditunjukkan di komputer, atau cuma ya terlihat angka 40.000. Kasirnya boleh jadi ngomong, boleh jadi juga nggak ngomong. Setelah terlihat 40.000, kemudian pembelinya juga mengeluarkan duit 50.000, nggak ngomong juga, cuma mengulurkan tangan berisi, dan di sana ada uang 50.000. Terima tangan, terima duit juga, kasirnya juga nggak ngomong apa-apa, diterima begitu saja. Kemudian dia tulis 50.000, nanti kembaliannya berapa. Saya itu keluar kakak dan 10.000 tambah, terus pulang. Ini maka proses transaksi ini terjadi dengan perbuatan, tanpa ada kata-kata. Dan berkaitan dengan transaksi yang berkaitan dengan perbuatan, sebagian ulama, semisal di sini penulis fikih sunnah Said Sabiq, itu hanya membolehkannya untuk barang yang nilainya kecil. Beliau mengatakan di fikih sunnah, maka transaksi itu terjadi dengan adanya ijab dan qabul, adanya dengan kata-kata, kecuali untuk barang yang harganya remeh, nilainya sedikit, maka tidak harus ada kata-kata, namun cukup dengan perbuatan yang menunjukkan kalau itu transaksi jual beli. Maka di sini beliau katakan transaksi atau proses transaksi dengan kata-kata cuma boleh untuk barang yang nilainya remeh. Ini cuma yang 1.000, 2.000, itu saja. Kalau udah banyak 10.000 harus pakai omong-omong. Itu pendapat penulis fikih sunnah Said Sabiq. Bahkan sebagian ulama melarang proses transaksi hanya dengan perbuatan semata. Di antaranya adalah Syafi'iyah. Namun masyarakat kita dalam masalah jual beli, dalam masalah ini nggak pakai fikih Syafi'i. Pakai Syafi'iyah harus ngomong. Beli permen sekalipun, saya mau beli permen. Oh ya, saya jual permen saya kepada Anda. Kalau Syafi'iyah itu harus ngomong meskipun itu remeh. Namun praktek di masyarakat kita itu dalam masalah jual beli harus pakai omong-omong atau cukup dengan perbuatan yang dipakai mazhab Hambali. Kalau Hambali membolehkan transaksi dengan proses transaksi hanya dengan perbuatan. Dan inilah dan pendapat yang paling kuat tentang masalah ini adalah boleh transaksi dengan hanya proses transaksi hanya dengan perbuatan meskipun nilainya tidak remeh. Karena perbuatan di sini sudah menunjukkan adanya transaksi. Karena perbuatan tersebut bermakna transaksi, maka tidak harus ngomong-ngomong. Jadi proses transaksi dalam jual beli ada dua macam, ada dua pilihan. Pertama, boleh dengan lisan, ijab qabul, saya jual barang saya dan saya beli barang Anda. Kemudian boleh juga dengan hanya semata-mata perbuatan, sebagaimana yang dipraktekkan oleh umumnya masyarakat di tempat kita. Dan jika transaksi itu dengan bentuk kata-kata, maka tidak harus ada kata-kata tertentu yang dipakai. Tidak harus pakai kalimat tertentu, kosakata tertentu, membeli, menjual, itu tidak harus. Namun semua kata-kata yang memang disepakati oleh masyarakat untuk dipakai sebagai kata-kata untuk transaksi jual beli, maka itu adalah ijab dan qabul untuk transaksi jual beli.
Maka meskipun itu kata-katanya tidak pakai kata-kata menjual dan membeli, boleh jadi kata-katanya minta, Bu minta bensin, minta bensin 1 liter. Bukan berarti kemudian setelah bensin dikasih kemudian ngeblas, loh saya kan minta dikasih ya sudah. Ini meskipun kata-katanya pakai kata-kata minta, namun tradisi mengatakan bahasanya meminta di sini dalam konteks semacam ini, ketika itu mendatangi warung atau semisalnya, itu maknanya adalah membeli. Maka tidak harus ada kata-kata tertentu yang harus dipakai dalam proses transaksi. Kemudian transaksi jual beli itu bisa diadakan atau di prosesnya dengan tulisan, sah dan diperbolehkan proses transaksi dengan menggunakan tulisan. Di fikih sunnah dikatakan namanya bersyarat. Jual beli itu sah dengan manakala transaksinya dengan bentuk tulisan, dengan bentuk kalau di tempat kita sekarang ada SMS atau email, dengan syarat 2 orang yang mengadakan transaksi tersebut posisinya berjauhan, atau yang kedua salah satunya adalah bisu, nggak bisa ngomong. Maka dalam 2 kasus ini transaksi boleh dalam bentuk tulisan. Nah, jika keduanya itu kumpul di tempat yang bareng dan tidak ada alasan untuk yang mencegah untuk bicara, maka di fikih sunnah dikatakan maka transaksi tidak sah. Kalau satu tempat nggak ada alasan untuk ini kok pakai tulisan. Kemudian sah transaksi dengan menggunakan utusan. Transaksi bisa dikerjakan dengan dalam bentuk mengirim orang. Penjual itu mengirim orang, maka utusan, tidak langsung dia sendiri yang mengadakan transaksi. Kemudian berikutnya adalah syarat jual beli. Maka supaya jual beli itu sah, maka harus terpenuhi syarat, harus memenuhi syarat-syaratnya. Nah, syarat di sini boleh jadi syarat berkaitan dengan orang yang mengadakan transaksi, boleh jadi syarat yang berkaitan dengan objek transaksi. Yang pertama adalah syarat untuk orang yang mengadakan transaksi. Berkaitan dengan orang yang mengadakan transaksi, maka disyaratkan orang yang mengadakan transaksi adalah orang yang berakal dan tamyiz. Tamyiz itu ya nyambung dijak ngomong. Nyambung dijak ngomong. Enggak dijak ngomong ngalor malah jawabnya ngidul, itu enggak tamyiz. Anak kecil itu yang masih kecil tidak tamyiz. Dijak ngobrol apa gitu, ya, ditanya tadi diajari apa sama bu guru di TK, itu menjawab, oh saya tadi main sepak bola. Gak nyambung. Ditanya diajari apa, kok malah saya main sepak bola. Itu dia tidak tamyiz namanya. Maka anak kecil ini dia punya akal, namun akalnya belum sempurna sehingga dia tidak memiliki tamyiz. Karena syarat transaksi jual beli adalah berakal dan orang yang mengadakan transaksi adalah berakal dan tamyiz, maka tidak sah mengadakan transaksi dengan orang gila. Sebagaimana dalam pertemuan kemarin kita bahas, ada orang gila itu punya harta. Orang gila, kemarin kita bahas ya, orang gila itu punya harta. Anak kecil juga punya harta. Non orang gila tidak boleh membelanjakan hartanya. Dia punya duit, dia tidak boleh membelanjakan
hartanya, duitnya, tidak boleh. Orang gila punya duit kemudian pergi ke warung mau beli makan, maka kemudian terjadi transaksi, maka ini transaksi yang tidak sah. Transaksi yang tidak sah, maka uang yang diterima oleh si pemilik warung adalah uang yang haram, karena transaksinya tidak sah. Kemudian kita bahas, jika transaksi tidak sah, maka hak kepemilikan tidak berpindah, maka barang itu masih tetap milik penjual dan uang itu masih tetap milik pembeli, sehingga jika dimakan, maka uang tersebut dimakan, maka itu berarti makan harta orang lain dengan cara yang batil. Demikian pula tidak boleh dan tidak sah mengadakan transaksi dengan orang yang mabuk. Orang mabuk, teler, sambil sempoyongan pergi ke warung cari apa. Kadang-kadang dijumpai demikian. Bolehkah mengadakan transaksi dengan si orang mabuk ini? Tidak boleh. Seandainya dilakukan, nekat dilakukan, maka tidak sah. Maka tidak sah. Contoh transaksi dengan orang mabuk, itu mungkin ini banyak dilakukan oleh para mungkin sebagian supir taksi yang nongkrong di kafe atau diskotik atau semacam itu. Maka dia mengadakan transaksi, boleh jadi pagi-pagi, subuh atau menjelang subuh, sebagian orang yang sudah mabuk di diskotik atau apa, dalam keadaan mabuk dia mau pulang, naik taksi, maka dia mengadakan transaksi dengan orang mabuk. Halalkah duit yang diterima oleh sopir taksi ini? Jawabannya tidak halal. Jawabannya tidak halal. Kenapa? Karena transaksinya tidak sah. Bukan tidak sah, karena transaksi dengan orang mabuk. Karena transaksi dengan orang mabuk, maka yang didapatkan, maka uang yang didapatkan oleh supir taksi yang nongkrong di depan bioskop dan diskotik dan semacamnya ini adalah harta yang haram. Akan tetapi jika orang gila itu kadang sadar, kadang gila, karena gila itu ada dua macam ya. Ada gila terus-terusan gila, ada gila yang gilanya terus-terusan, gila mutobak kalau bahasa Arabnya, majnun mutobak. Jadi nggak pernah sadar. Nah, ada orang gila yang kadang gila, kadang kumat, kadang sembuh, kadang waras. Maka jika gilanya itu adalah gila yang kadang-kadang, ya, kadang gila, kadang sadar, maka transaksi dengan orang semacam ini ketika sadar maka sah. Ketika pas dia lagi waras, sadar, maka sah. Dan ketika dia sedang kambuh dan kumat gilanya, maka transaksi bersamanya dengannya adalah transaksi yang tidak sah. Ya, kemudian bagaimana transaksi dengan anak kecil? Ya, bagaimana transaksi dengan anak kecil? Ya, di sini saya sampaikan dulu. Pertama saya bacakan pendapat penulis fikih sunnah. Beliau mengatakan tidak sah transaksi dengan anak kecil yang belum tamyiz. Dan jumhur ulama menjadikan tolak ukur tamyiz 7 tahun. Jumhur ulama menjadikan tolak ukur tamyiz itu 7 tahun. Maka kalau anak kurang dari 7 tahun, dan berdasarkan penjelasan di sini, maka sama sekali tidak sah beli pokmen, beli cilok, beli apa, tidak sah. Mak TK 5 tahun pergi ke warung, transaksinya nggak sah. Transaksinya tidak sah. Kenapa? Karena dikatakan belum tamyiz, sama sekali tidak sah. Sedangkan anak kecil yang sudah tamyiz, sedangkan anak kecil yang sudah tamyiz, maka transaksinya sah. Namun sahnya menggantung.
Namun keabsahannya tergantung izin wali, izin ya orang tua lah bahasa bebasnya. Maka anak SD umur 1 tahun, 1 tahun, SD 1 tahun. Anak SD udah tamyiz, waktu mungkin ya udah kelas 2, mungkin sudah 8 tahun. Beli buku atau beli pulpen, maka di sini dikatakan ini sah, namun sahnya bersyarat. Syaratnya apa? Lapor dulu sama orang tuanya. Pak, tadi saya beli pulpen. Fa'in ajazahu, ketika orang tuanya itu membolehkan, maka teranggap secara syariah. Setelah dia transaksi dulu, terus setelah itu dia lapor, izin, lapor, minta komentar orang tuanya. Orang tuanya mengatakan tidak apa-apa, ya tidak apa-apa, sah. Orang tuanya mengatakan, kan masih pulpen masih banyak, kok beli? Nah, maka tidak sah, maka dipulangkan, dipulangkan karena tidak sah. Dan keabsahannya tergantung izin wali, izin orang tua. Ini penjelasan di fikih sunnah. Kalau kurang dari 7 tahun alias belum tamyiz, maka permen 100 perak sekalipun tidak sah. Nekat, maka berarti anak makan harta haram. Berarti anak makan harta haram. Berarti orang tuanya masih makan harta haram. Lalu sudah tamyiz, ya, 8 tahun, 9 tahun, ya, sebelum 15 tahun, maka sahnya menggantung bersyarat, itu izin orang tua. Jika orang tua mengizinkan, maka sah. Jika ternyata orang tua tidak mengizinkan, maka tidak sah, harus dipulangkan. Dan pedagang juga harus rela untuk kembalikan duitnya dan menerima kembali barangnya, karena dia transaksi dengan anak kecil. Ini penjelasan di fikih sunnah. Dan yang paling mungkin yang paling ketat dalam masalah ini adalah mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu paling ketat dalam masalah ini, karena dalam mazhab Syafi'i anak yang belum balik tidak boleh mengadakan transaksi apapun alasannya. Izin dapat, izin untuk tidak, nggak sah. Tamyiz atau belum tamyiz, semuanya nggak sah. Paling ketat dalam masalah ini mazhab Syafi'i. Tamyiz, tidak tamyiz, dapat izin, tidak sah. Dan prakteknya ternyata masyarakat kita nggak pakai mazhab Syafi'i. Dan itu praktek di masyarakat itu tidak pakai mazhab Syafi'i. Meskipun orangnya ngakunya mazhabnya Syafi'i, meskipun getol sekali kami itu Syafi'i, itu anak Pak Kiai sekalipun nggak pakai mazhab Syafi'i di. Ya sebatas saya yang setelah saya tahu, saya belum jumpai ada Pak Kiai yang kencang dalam masalah ini dengan anaknya menerapkan mazhab Syafi'i dalam masalah transaksi. Ya, kesimpulan tentang masalah ini, insya Allah pendapat yang paling kuat dalam masalah ini adalah mazhab Hambali. Dalam masalah transaksi anak kecil, pendapat yang paling kuat adalah mazhab Hambali. Kalau dalam mazhab Hambali, transaksi kalau untuk anak kecil, kalau belum tamyiz, boleh mengadakan transaksi dengan syarat nilainya kecil. Permen 100, 200, 500 itu boleh. Dan kecil dan tidaknya nilai satu barang itu kembali pada tradisi masyarakat. Menurut tradisi masyarakat semacam ini ya wajar lah anak kecil beli-beli semacam itu. Maka itu kecil.
Kemudian yang kedua, untuk sedangkan untuk anak kecil yang sudah tamyiz, maka boleh mengadakan transaksi membeli sesuatu meskipun tanpa izin wali dan meskipun bukan sesuatu yang nilainya kecil. Ini pendapat yang paling kuat tentang masalah ini. Kemudian berikutnya, syarat jual beli berikutnya adalah syarat jual beli berkaitan dengan objek transaksi. Maka ada banyak syarat, ada 6 syarat. Yang pertama adalah objek transaksi atau barang yang diperjualbelikan itu haruslah benda yang suci, bukan barang, kebalikannya adalah barang najis. Dalilnya adalah di antara dalilnya adalah hadis Jabir. Beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda saat Fathul Mekah, "Innallaha harama bai'al khamri wal maitati wal khinzir wal asnam." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan jual beli khamr, jual beli bangkai, jual beli babi, dan jual beli berhala, patung berhala. Kemudian ada sahabat yang mengatakan bahwa Rasulullah, gajih atau lemak bangkai itu ada manfaatnya, bisa untuk untuk lampu dan yang lainnya. Lalu bolehkah jual beli bangkai atau jual beli karena mengingat adanya manfaat pada bangkai? Maka Nabi mengatakan la wahab, tetap tidak boleh jual beli bangkai meskipun bangkai itu bisa diambil manfaatnya. Wah, haram, jual belinya tetap hukumnya haram. Maka Nabi mengharamkan jual beli bangkai. Namun Nabi tidak menyalahkan apa yang disampaikan, bahasanya sebagian orang memanfaatkan bangkai. Maka lemak bangkai boleh dimanfaatkan, namun tidak boleh itu didapatkan dengan cara jual beli. Kemudian setelah itu Nabi SAW mengatakan semua Allah melaknat orang-orang Yahudi. Allah haramkan mereka untuk mengkonsumsi lemak bangkai. Lalu akhirnya mereka mencairkan lemak bangkai. Setelah cair, kan sudah tidak lagi lemak bangkai, namun minyak lemak. Sudah tidak lagi lemak bangkai, namun kan tadinya minyak. Setelah jadi minyak, lalu mereka jual, lalu mereka makan hasilnya. Maka dalam hadis Jabir tadi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan jual beli 4 hal: jual beli khamar, jual beli bangkai, babi, dan patung. Maka di sini kenapa Nabi melarang jual beli bangkai? Maka ilahnya atau sebabnya adalah karena dia adalah najis. Maka dari sini kemudian dikiaskan. Maka dari sini dan dikiaskan, maka semua jual beli najis satu hal yang terlarang dalam syariat. Maka segala bentuk yang barang yang statusnya adalah najis, maka tidak boleh diperjualbelikan. Maka tidak boleh memperjualbelikan kotoran. Tidak boleh orang memperjualbelikan dan segala bentuk yang najis, air seni atau yang lain. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua adalah barang tersebut adalah barang yang bisa diambil manfaatnya, ada nilai manfaatnya. Maka jual beli barang yang tidak ada manfaatnya dan tidak bisa diambil manfaatnya, mungkin ya di antara contohnya mungkin orang jual beli nyamuk, orang jual beli nyamuk misalnya, tidak ada
manfaatnya dan tidak bisa diambil manfaatnya, maka itu satu hal yang terlarang. Atau hewan kecil-kecil yang lain yang dalam bahasa Arab disebut hasyarat, yang ini tidak ada manfaatnya, tidak ada manfaat yang bisa diambil. Orang jual beli apa misalnya kelabang atau jual beli hewan-hewan tanah yang lain yang kecil-kecil yang tidak, jual beli tumok. Mau dijual, siapa mau beli tumok saya? Ya, 1.000 dapat 10 asalnya. Ini tidak ada manfaatnya, tidak bisa diambil manfaatnya. Mungkin satu hal yang terlarang untuk diperjualbelikan. Maka syarat satu itu boleh diperjualbelikan adalah bisa diambil manfaatnya dengan catatan manfaat tersebut adalah manfaat yang mubah. Manfaat tersebut manfaat yang mubah, bisa diambil manfaatnya dan manfaatnya adalah manfaat yang mubah. Kalau jual beli sesuatu yang bisa diambil manfaatnya, namun manfaatnya bukanlah manfaat yang mubah, manfaatnya manfaat yang haram, maka tidak boleh. Khamar itu ada manfaatnya, bisa diambil manfaatnya, bisa diminum, enak kata orang yang meminumnya. Namun ini ada manfaatnya, namun manfaatnya adalah manfaat yang haram, maka tidak boleh diperjualbelikan. Lalu di sini ada bahasan, bolehkah jual beli sesuatu yang burung-burung yang indah? Maka di sini dikatakan diperbolehkan jual beli merak dan yang lainnya yang indah rupanya, meskipun burung tersebut tidak boleh dimakan. Karena menikmati suara yang indah dari burung dan melihat indahnya satu binatang, ini adalah gharadun maksudun mubah, ini adalah satu tujuan yang mubah. Makanya adalah satu hal yang dinilai manfaat, mengandung manfaat, dan ini adalah manfaat yang mubah. Dan berkaitan dengan masalah ini, bagaimanakah dengan hukum jual beli kucing? Maka sebagian atau jumhur ulama membolehkan jual beli kucing. Jumhur ulama membolehkan jual beli kucing dengan alasan kucing itu ada manfaatnya, makan tikus. Kalau orang beli kucing itu apa? Pelihara di rumah untuk makan tikus. Maka jumhur membolehkan karena ada manfaatnya ini. Ada manfaat yang bisa diambil dari kucing, yaitu membantu membersihkan rumah dari tikus. Nah, terdapat dalil hadis yang sahih diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya, Nabi melarang jual beli kucing. Oleh karena itu maka yang tepat, pendapat yang tepat, ya, jual beli kucing hukumnya haram. Jual beli kucing hukumnya haram. Meskipun ini pendapat yang lebih kuat, meskipun bukan pendapat jumhur, meskipun bukan pendapat jumhur ulama, meskipun bukan pendapat mayoritas ulama, karena benarnya satu pendapat kalau punya dalil, bukan berapa banyak ulama yang berpendapat dengannya. Maka terdapat nas tegas, dalil tegas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli sanur, jual beli kucing. Maka jual beli kucing hukumnya haram. Baik kucing tersebut diambil manfaatnya karena untuk ngusir tikus di rumah, ataukah tidak diambil manfaatnya karena kucing kelangenan, ya, kucing Persia atau kucing apa, ya. Itu hukumnya terlarang. Karena terdapat arahan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk jual beli kucing. Kemudian berkaitan dengan masalah ini ada bahasan tentang masalah jual beli anjing. Maka berkaitan dengan jual beli anjing, maka ada dua jenis anjing.
Yang pertama adalah anjing yang bukan anjing terdidik, anjing pemburu, penjaga ternak dan yang lainnya. Bukan anjing untuk tujuan semacam itu, tujuan yang dibolehkan oleh syariat. Maka anjing semacam ini tidak boleh diperjualbelikan. Nabi melarang jual beli anjing. Kemudian yang kedua adalah anjing yang bisa diambil mengandung manfaat yang dibenarkan oleh syariat. Anjing pemburu, anjing penjaga tanaman, penjaga ternak. Maka anjing untuk anjing jenis kedua ini mayoritas ulama melarangnya. Imam Abu Hanifah membolehkannya, membolehkan jual beli anjing pemburu, anjing untuk penjaga tanaman, penjaga ternak. Dan ini berkaitan dengan hadis, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Nasa'i dalam sunannya. Di sana disebutkan kalau Nabi SAW mengatakan, kalau misalnya dikatakan bahasa Nabi SAW melarang jual beli anjing kecuali anjing pemburu. Bukan sih ada kalimat kecuali anjing pemburu. Nah, apakah tambahan kalimat kecuali anjing pemburu ini adalah tambahan yang sahih ataukah tidak? Nah ini menjadi diskusi atau perselisihan di antara para ulama. Kalau yang mengatakan itu tambahannya adalah kuat, mereka akan mengatakan ada pengecualian untuk anjing pemburu. Ulama yang mengatakan tambahan tersebut adalah lemah, dan insyaallah ini yang tepat. Ya, bahasanya tambahan tersebut adalah tambahan yang lemah, kecuali anjing pemburu tadi adalah pengecualian yang lemah, maka tetap kembali kepada asalnya, bahasanya jual beli anjing dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesimpulannya anjing pemburu dan pemburu, anjing penjaga ternak, penjaga tanaman, menurut pendapat yang paling kuat haram untuk diperjualbelikan. Maka boleh punya anjing pemburu, namun tidak boleh cara mendapatkannya dengan cara jual beli. Seorang itu punya anjing pemburu karena dia rumahnya dekat hutan, maka dia manfaatkan untuk berburu binatang, hukumnya boleh, akan tapi dengan syarat dia mendapatkan anjing tersebut tidak dengan cara jual beli. Boleh jadi dengan cara hadiah, boleh jadi dengan cara warisan atau cara-cara yang lainnya. Nah, termasuk jual beli yang haram karena tidak memenuhi syarat yang kedua, yaitu mengandung manfaat yang mubah. Jual beli ganja, jual beli narkoba, jual beli rokok. Rokok itu ada manfaatnya, namun bukan manfaat yang halal. Jual beli rokok itu ada manfaatnya, namun manfaatnya bukan manfaat yang halal, manfaat yang haram, sehingga tidak memenuhi syarat yang kedua. Karena syarat jual beli, syarat sah jual beli yang kedua itu ada manfaatnya, dan manfaatnya adalah manfaat yang halal. Kalau manfaatnya itu manfaat yang haram, maka jual belinya tidak sah. Jual belinya tidak sah. Maka uang yang didapatkan oleh penjual rokok itu manfaat uang yang, karena jual beli yang tidak sah, maka uang yang didapatkan adalah uang yang haram. Kemudian syarat yang ketiga untuk jual beli adalah barang yang diperjualbelikan itu adalah barang yang dimiliki oleh orang yang mengadakan transaksi, atau orang yang mengadakan transaksi mendapatkan izin dari pemilik. Maka barang yang diperjualbelikan itu adalah milik orang yang mengadakan transaksi, atau minimal orang yang mengadakannya adalah orang yang mendapatkan izin dari pemilik barang. Contoh, orang yang mendapatkan izin pemilik barang, misalnya toko punya karyawan,
Yang mengadakan transaksi karyawan, pemilik barang adalah pemilik toko. Maka semacam ini tidak mengapa, karena dia jadi wakil dari pemilik barang. Maka jika terjadi transaksi jual beli sebelum mendapatkan izin dari pemilik barang, maka ini adalah jual beli, namanya jual beli fuduli. Jual beli fuduli itu menjual barang milik orang tanpa seizin yang punya. Namanya dalam hukum jual beli atau fikih jual beli disebut transaksi fuduli. Semisal seorang suami menjual barang milik istrinya. Istrinya punya kalung, dijual sama suaminya tanpa izin, tanpa ngomong, yang punya. Maka ini termasuk transaksi fuduli. Atau contoh yang lain adalah menjual barang milik orang lain yang orang tersebut lagi pergi tanpa seizinnya. Dia tidak mendapatkan amanah untuk menjualkan. Non orang ini tahu sebenarnya pemilik barang pengen menjualkan, dia lagi mudik dan tidak ada pesan tolong jualkan. Cuma kita itu tahu dia itu pengen jual barangnya ini. Akhirnya karena inisiatifnya pribadi kemudian dijualkan. Saya tahu kok dia menjualkan. Tidak ada omong-omong, tidak ada pesan, tidak ada omong-omong, dan dijualkan. Ini namanya transaksi fuduli. Termasuk transaksi fuduli, wah ini siang-siang belum makan dan dibelikan. Padahal nggak ada pesan untuk membelikan barang, nggak ada pesan untuk membelikan nasi, nggak ada pesan untuk belikan barang. Cuma wah ini dia butuh, saya megang duit dia, saya megang duitnya, nggak ada pesan untuk, nggak ada titik untuk belikan makan siang, namun ya kreatif saja, belikan nasi, lauk, es teh, pakai duit orang tersebut. Padahal nggak ada pesan. Tidak ada pesan untuk itu. Maka ini namanya transaksi fuduli. Nah, bagaimana hukum transaksi fuduli? Kesimpulan di fikih sunnah, transaksi fuduli adalah transaksi yang sah. Akan tetapi kepastian dari keabsahan ini tergantung izin pemilik. Jika dia mengizinkan maka berarti benar-benar sah, dan jika tidak mengizinkan maka batal. Maka sah namun keabsahannya menggantung. Sah namun keabsahannya menggantung. Ada seorang suami ngambil perhiasan istrinya, kemudian dia jual, keabsahannya menggantung. Kalau istrinya ternyata mengizinkan, sah. Tapi kalau mengizinkannya terpaksa, sama dengan tidak mengizinkan ya. Kalau mengizinkannya terpaksa atau diintimidasi oleh suaminya untuk mengizinkan, sama dengan tidak mengizinkan. Dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari seorang sahabat yang namanya Urwah Al-Bariqi. Dari seorang sahabat namanya Urwah Al-Bariqi. Nah, Urwah Al-Bariqi ini dititipi oleh Nabi duit sebanyak 1 dinar dengan pesan tolong belikan seekor kambing. Maka lalu Urwah Al-Bariqi ini pergi ke pasar. Ternyata 1 dinar tadi bisa untuk beli 2 ekor kambing. 2 ekor kambing ini milik siapa? Milik Nabi. Setelah itu kemudian Urwah Al-Bariqi punya ide kreatif.
beliau jual salah satu kambing tadi. Kan mintanya Nabi 1 ekor, pesannya 1 ekor. Loh, kok ternyata 1 dinar dapat 2 ekor. Ya sudah, tak jual satunya. Jadi pesannya cuma 1. Maka Urwah al-Barik ini kemudian jual salah satu kambingnya. Ternyata dijual dan bisa dia jual dengan harga 1 dinar. Ternyata bisa dia jual dengan harga 1 dinar. Akhirnya dia datang ke rumah Nabi, mulangkan duit 1 dinar dan memberikan kepada Nabi kambing Nabi inginkan 1 ekor. Nah, duitnya utuh dapat kambing. Nah, duitnya utuh dapat kambing. Lalu apa komentar Nabi sallallahu alaihi wasallam? Barakallahu fi shafaqati yaminika. Semoga Allah memberkahi transaksi yang engkau lakukan. Nabi tidak marah. Nabi tidak marah. Padahal Urwah al-Barik ini tadi melakukan transaksi fuduli. Karena 2 kambing tadi milik Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia jual salah satunya. Ternyata Nabi tidak marah. Malah Nabi mendoakan kebaikan. Maka ini menunjukkan Nabi tidak menganggap tidak sah, tidak sah, tidak. Nabi terima saja duitnya dan kambingnya. Kalau saat ini tidak sah, maka Nabi tidak akan menerimanya. Maka ini dari bahasanya transaksi fuduli itu bisa sah manakala si pemilik mengizinkannya. Kemudian dan hadis ini, hadis Bukhari dari sahabat Urwah al-Barik ini, dari bolehnya mengambil keuntungan 100%. Karena seekor kambing tadi harganya berapa? Setengah dinar. Setengah dinar. Dan dijual laku berapa? 1 dinar. Berapa persen keuntungan yang didapatkan? 100%. 100%. Maka di sini dalil bahasanya tidak ada batasan keuntungan yang dibolehkan untuk diambil. Kamu boleh ngambil keuntungan 100% sekali, asalkan transaksi terjadi suka sama suka, tanpa ada pemaksaan. Semuanya atas dasar rela. Kemudian berkat doa Nabi SAW untuk Urwah al-Barik ini, karena Nabi mengatakan semoga Allah memberkahi jual belimu, maka beliau jadi pedagang sukses, pedagang yang berhasil. Sampai-sampai dikatakan atau beliau mengatakan, tidaklah aku jual debu kecuali aku akan dapat untung. Nah, seandainya aku jual debu gitu saja, untuk jual abu saya akan dapat untung besar. Karena doa Nabi SAW untuk beliau Urwah al-Barik. Ya, demikian kurang lebih yang kita bahas dan kita kaji pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.